2024-2025 dimohon untuk berdiri. Kepada Ananda Ahmad Rafi Al-Wazali kami persilakan untuk memimpin ikrar alumni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ikrar alumni. Kami alumni Pondok Pesantren Bina Umat dengan penuh kesadaran berikrar. Satu, patuh dan setia mengamalkan syariat Islam. Dua, berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, menjunjung tinggi norma dan etika ilmu pengetahuan, selalu berusaha untuk menggali, mengembangkan, dan mengabdikannya kepada masyarakat sesuai dengan lapangan dan keahliannya. Empat, menjaga nama baik Pondok Pesantren Bina Umat dan intelektual muslim. Lima, mengutamakan kepentingan agama, bangsa dan negara di atas segala kepentingan lainnya. Hari-hari
From the graduate this year, our beloved brother, Rahasya Ahmad Nurfadi. Pidato kelulusan dari perwakilan lulusan santri tahun ini kepada Ananda Rahasya Ahmad Nurfadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Yayasan Bina Umat Mulia Abadi Bapak Dr. Haji Soekarno SHMH, yang terhormat Direktur Pondok Pesantren Bina Umat Kiai Haji Mustafa Ismail LCMA LFM beserta jajaran direksi, yang kami hormati Wakil Direktur Pondok Pesantren Bina Umat Ustaz Hardono SPD, yang kami hormati Kepala Sekolah SMPT Bina Umat Ustaz Nur Hasanuddin SPD SI, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Bina Umat Ustaz Dalidi Sumarahati SPD SI, yang kami hormati Kepala Sekolah Putra Ustaz Sunyanto beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Sekolah Putri Ustaz Laras Yoshida Utami beserta jajarannya, yang kami hormati Dewan Asatidz-Asatidzah beserta tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu Wali Santri beserta teman-temanku yang berbahagia. Kawan-kawanku sekalian, 3 tahun yang lalu kita masuk sekolah ini dengan mata kecil dan kepala yang bertanya akan seperti apa hari kita di sini dan akan seperti apa kita nanti. Dan waktu itu banyak dari kita masih merasa asing dengan lingkungan baru, wajah-wajah baru, dan semua aturan yang datang bersamaan. Kita pernah tahu tidak akan bisa mengikuti pelajaran, pernah tahu tidak akan dianggap, pernah khawatir kalau ternyata kita tidak cukup kuat untuk menuntut ilmu di sini. Tapi nyatanya kita lebih kuat dari yang kita kira. Buktinya kita telah sampai pada penghujung acara yang telah kita nanti-nantikan selama 3 tahun ini. Di pondok ini kita tidak hanya diajarkan tentang ilmu matematika, IPA, fikih, nahwu, dan sharaf. Tapi di sini kita juga belajar tentang ilmu kehidupan untuk peduli kepada orang lain. Di saat kita sudah sakit, kita harus mengambilkan makan untuknya. Di saat kita sudah pengen jajan, tapi transferan belum masuk, kita harus mau mengisikan uang kita untuknya. Dan di saat teman kita sedang merenung, bikin ASPD, bikin tahfidz, dan lain sebagainya, kita harus bersedia untuk menjadi
Bahkan kami bila mana selama ini kami kurang bisa menjadi anak yang berbakti pada ayah dan ibu kami. Bahkan kami bila mana selama ini kami kurang bisa untuk membahagiakan kedua orang tua kami. Kami sadar toga yang tak pernah ada ini adalah hasil jerah keringat dan kerja keras ayah dan ibu. Di tengah terik matahari dan berbagai kesibukan, ayah dan ibu mengumpulkan uang untuk biaya sekolah kami. Di setiap sholat, ayah dan ibu bersujud dan berdoa untuk suksesan anak-anakku ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kasih sayang kepada ayah dan ibu. Dan terima kasih pula yang tak terhingga untuk seluruh ustaz-ustazah, musyrif-musyrifah yang telah tulus dan ikhlas membimbing kami. Terima kasih atas segala ilmu-ilmunya, atas segala dedikasinya, atas nilai-nilai kehidupan hingga pengalaman yang telah dibagikan kepada kami. Maafkan kami bila mana selama ini kami selalu datang terlambat ke sekolah. Maafkan kami bila mana selama ini kami selalu tidur di kelas saat pelajaran. Maafkan kami bila mana selama ini ada perkataan dan perbuatan kami yang kurang mengenakan di hati ustaz-ustazah. Terima kasih ustaz-ustazah sekalian. Terima kasih atas segala upaya dan perjuangan yang telah dilakukan hingga menghantarkan kami sampai pada titik ini. Semoga ilmu yang ustaz-ustazah ajarkan kepada kami menjadi amal jariah yang terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, selamat atas prestasi yang telah diraih pada hari ini. Apapun predikat kelulusan kita, kita yakini bahwa itulah yang terbaik. Kita patut bersyukur dan bangga telah menyelesaikan. Kita patut bersyukur dan bangga telah menyelesaikan salah satu amanah dari mereka. Senyuman mereka adalah bagian kecil dari seluruh senyuman yang kita harapkan. Di dalam Al-Quran disebutkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Melalui pencapaian kita pada hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar membuktikan kepada kita bahwa ada kemudahan dan kebahagiaan setelah kesulitan yang kita lalui bersama-sama. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, pembuktian bahwa kita telah berhasil menyelesaikan tugas-tugas kita. Hadirin kawan-kawan sekalian yang berbahagia, momen ini bukanlah sekedar akhir dari sebuah perjalanan. Ini adalah awal dari babak baru yang penuh dengan tantangan dan kesempatan baru. Dan mungkin di saat kita memulai babak baru tersebut, kita akan menjumpai yang namanya ketakutan dan kegagalan. Buya Hamka pernah berkata, janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Dan jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-temanku, kegagalan merupakan hal yang pasti dalam kehidupan. Tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil. Akhir kata, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Menara Eiffel menjulang tinggi menawar, maka Allah menembus awan. Untukmu kawan-kawanku sekalian, sampai jumpa di babak kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, marilah kita berikan apresiasi untuk seluruh lulusan santri tahun 2020. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Ananda Rafasya Ahmad Nur Faji atas pidato dan kesan-pesan yang telah disampaikan.
المرحلة 14 للعام الدراسي سنة 2022-2023. أخونا المحبوب محمد سيف الله فليتفضل مشكورا. Pidato sambutan dari perwakilan alumni Bina Umat yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Saifullah, santri angkatan 14 yang saat ini menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, jurusan Teknik Sipil. Ananda adalah lulusan terbaik SMA IP Bina Umat tahun 2022-2023. Kepada Ananda Muhammad Saifullah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Bina Umat Mulia Abadi Ustadz Dr. Haji Soekarno SH.M. beserta jajarannya. Yang terhormat Direktur Pondok Pesantren Bina Umat Kiai Haji Mustafa Ismail LC.MA.LN beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Bina Umat Ustadz Nur Hasanuddin SPD.SI. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Bina Umat Ustazah Budi Sumarahadi SPD.SI. Yang terhormat Kepala Pengasuhan Putra Ustadz Suyanto. Yang terhormat Kepala Pengasuhan Putri Ustazah Laras Yosida Utami SPD. Yang terhormat Dewan Asatizah dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta Bapak Ibu Wali Santri beserta adik-adik wisudawati yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat, termasuk nikmat kita bisa berkumpul berwisuda pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman yang penuh jahiliyah menuju zaman yang penuh cahaya Islam. Ya, jadi para hadirin sekalian, di sini mungkin saya menyampaikan sambutan ini bukan kepada ibu-ibu sekalian ya, mungkin terkhusus kepada adik-adik sekalian. Jadi di sini saya menyampaikan ya, Mas ya, saya menyampaikan, Mas saya menyampaikan, saya menyampaikan ya, seperti Mas Said ini apa ya, membayangkan maksudnya sebagai seorang kakak gitu ya, ketika di asrama nongkrong itu berbicara bareng. Jadi mohon maaf jika kepada Bapak Ibu sekalian cara pembawaan saya mungkin tidak formal ya, karena ini memang untuk saya posisikan untuk adik-adik kami ya, jadi santai saja gitu. Ya, sebelumnya apresiasi yang sangat besar kepada adik-adik sekalian. Mas Said juga memahami ya, kalian itu pasti ya dalam meraih wisuda ini ya, ada kesedihan ya. Mungkin Mas Said yakin sebagian di antara kalian ada yang menangis ya, menangis sendiri, kemudian ada yang ya, bimbang dan sebagainya, ada yang takut gitu ya, takut tidak lulus dan sebagainya, kemudian ya berusaha mengejar hafalan ya, bersungguh-sungguh belajarnya. Itu tentu tidak mudah gitu ya. Maka teman-teman sekarang ini yang berhasil ya, di wisuda pada hari ini tentu harus kita apresiasi. Baik, tadi Mas Said belum perkenalkan secara resmi ya. Jadi perkenalkan nama saya, nama Mas ya, saya panggil Mas saja, Mas Muhammad Saifullah. Mas Said ini dari, kalau masuk SMP itu tahun 2016, kemudian masuk ke SMA 2019, lulus menjadi alumni SMA tahun 2022. Jadi angkatan ke-14 kalau ada tahu. Ya, angkatan ke-14 itu namanya waktu SMP itu Elvander. Ya mungkin pernah dengar sama-sama ya, Elvander.
Terus kalau yang SMA itu namanya The Best, angkatan ke-14. Ya mungkin ada sekalian sudah angkatan 20 ke atas ya. Ya seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin karena ini kita sebagai calon-calon alumni ya, kita sama-sama sharing terkait dengan pengalaman kita ya, suka dan duka kita. Ya Mas saya juga ada pengalaman seperti adik semua yang masih ingat ya. Bagaimana itu mengantri di kamar mandi untuk mandi, ya mengantri makan. Kemudian ada waktu yang paling kita tunggu-tunggu itu apa? Ya, waktu berbuka puasa, karena lauknya itu pasti enak gitu. Lauknya ayam atau lele, biasanya itu. Kami sudah masuk sampai ke asrama pulang, piringnya itu sudah ditaruh di pinggir-pinggir sana gitu. Ya Mas X dulu juaranya termasuknya. Nah seperti itu. Ya jadi itulah. Yaitu dari suka dan duka itu banyak dukanya atau sukanya. Ya tentu banyak sukanya gitu. Dan dukanya itu bukan ke Mas X-nya ya, tetapi Mas X itu memiliki duka. Itu apa ya? Waktu Mas X jadi OSB, Mas X itu dulu di OSB itu ada di divisi bahasa. Ya kalau kalian berbahasa Jawa, misuh, ya itu Mas X lihat, Mas X panggil, kemudian Mas X hukum untuk push up gitu. Nah ini Mas X itu menyesal sekali gitu. Jadi terlalu keras rasanya ya. Apa ya? Dengan posisi Mas X sebagai ketua, tapi tidak bisa mengayomi ada dari Mas X dengan baik itu. Sekarang berpikir, kok ya kalau bisa tuh dulu tuh memberi hukuman itu tuh Mbok Yo yang bijak gitu ya, yang mengembangkan adik-adiknya gitu ya, santri-santrinya. Karena push up dan sebagainya itu untuk Mas X itu kuno gitu. Udah kuno itu dengan zaman gitu kan. Bisa diberi hukuman itu misalkan pidato gitu dan sebagainya. Yang lebih melatih apa? Kesiapan adik-adik, mental adik-adik, ya, pengembangan karakter diri adik-adik itu menurut Mas X ya harusnya bisa dilakukan pada saat itu seperti itu. Ya itu malah kesalahan ya. Dukanya itu hanya di sana. Ya, di sana ya suka dapat teman, ya dapat kenalan, dapat uang saku ya dan sebagainya lah. Oh iya, sekarang ini Mas X ini kan di UGM ya. Mungkin biar adik-adik bisa tahu lebih Mas X ya. Mas X lulus SMA tahun 2022. Kemudian Mas X ada di UGM sekarang lewat jalur ujian berbasis komputer. Ya, secara pelaksanaan secara Indonesia. Kemudian di UGM Mas X ini ikut berbagai organisasi juga, ya pengembangan karakter juga, ikut komunitas. Ya. Kemudian tahun kemarin puncaknya, ya Mas X ini menjadi apa? DPR-nya, perwakilan mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Jadi di belakang Mas X itu ada ribuan suara yang dari mahasiswa UGM yang mendukung Mas X itu untuk mewakili suara-suara mereka. Nah kemudian tahun ini insya Allah Mas X sudah merilis juga sebuah usaha bimbingan belajar yang mana ini juga dipelopori didukung oleh Universitas Gadjah Mada juga. Nah itu mungkin pengenalan singkat ya supaya adik itu bisa mengenal dan mungkin bisa memberikan sedikit motivasi ya kepada adik itu semua. Oh ya ada satu fun fact ya, fakta unik yang belum Mas X sampaikan dari awal ya. Jadi Mas X ini tuh memiliki 7 bersaudara, 7 saudara. Tapi fakta uniknya bukan di 7 saudaranya itu. Ya. Fakta uniknya adalah seluruh saudara Mas X itu ada di Jakarta. Jadi Mas X itu, jadi kemarin itu ada alumni itu menyampaikan candaan ke Mas X seperti ini. Seharusnya keluarga antum itu mendapatkan hadiah dari Bunda Umat. Ya karena ini ya karena tadi candaan saja ya, karena 7 bersaudara itu semuanya di Bunda Umat seperti itu. Nah mungkin intinya bukan di sini ya, ini hanya sebelum apa ya? Ya ini hanya untuk mulai saja. Intinya adalah motivasi sebenarnya. Mas X di sini hanya ingin menyampaikan 2 motivasi. Jadi di sini Mas X ini menganalogikan Mas X ini panglima perangnya. Jadi ada itu semua itu prajuritnya gitu ya, supaya Mas X ini memiliki ya pandangan sebagai seorang pemimpin gitu. Jadi Mas X memiliki 2 motivasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kunci kesuksesan itu pada diri adik-adik sendiri gitu. Sekolah itu memberikan fasilitas, oke itu bagus. Dan saya yakin di Umat ini fasilitasnya jauh lebih bagus daripada SMA-SMA di luar kebanyakan. Bagus, kita kebanyakan. Kunci utamanya
letaknya bukan di fasilitas itu sebenarnya, yaitu ada pada diri kita sendiri. Jika ada ini hatinya bisa masa itu ingin melihat seberapa besar niatnya, seberapa besar usahanya, motivasinya yang ada di berikan, itulah yang jadi suksesan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah seorang jadilah kalian menjadi seorang pembelajar yang tekun dan pemberani. Ada 3 kata kuncinya: pembelajar, kemudian yang tekun dan pemberani. Kenapa saya mengawali dengan kata-kata pembelajar? Ya karena ada itu semua di kehidupan itu hanya ada belajar dan belajar. Orang yang sukses itu bukan orang yang ranking 1, 2, 3 itu bukan. Tapi orang yang sukses itu adalah pembelajar, tekun dan pemberani. Dengan belajar kita pelajari kesalahan kita untuk tumbuh semakin tinggi ke depannya. Belajar apa itu? Bukan hanya MTK, IPS, fisika dan sebagainya, tetapi belajar dalam artian luas. Ada belajar untuk mengembangkan kepemimpinan, belajar mengembangkan berwirausaha dan sebagainya. Itu belajar ada. Belajar dari kesalahan dulu pernah dihukum, atau mungkin dulu bahasanya kurang bagus, kemudian kita belajar untuk meningkatkan diri. Kenapa tekun? Tekun itu ada. Salah satu kunci kesuksesan paling berpengaruh adalah tekun atau konsistensi. Kalau orang mau makan itu seperti tetesan air. Air itu ketika diteteskan di atas batu, semakin lama itu batu itu akan semakin berubah. Ini memang betul. Tekun itu seperti itu. Seorang yang pintar tanpa ketekunan itu adalah sia-sia, percuma saja. Tetapi seorang yang biasa saja atau yang pintar dan dengan ketekunan, maka dia luar biasa, akan berhasil sukses. Nah kemudian yang terakhir adalah menjadi seorang yang pemberani. Pemberani di sini bukan ada yang berani melawan sama adik tingkatnya, berantem berbulan, enggak, ya, enggak ada. Kita mengajarkan seperti itu ya. Berani di sini adalah ada berani gagal, ya, berani gagal, berani sakit, berani jatuh, berani mencoba, itu, ya. Berani berbeda. Adik itu jadilah spesial. Adik-adik itu semuanya memiliki kespesialan dan juga adik-adik harus menyadari. Tidak harus yang ranking 1, 2, dan 3 seperti itu. Adik-adik itu semua spesial. Ya maka itulah kuncinya itu adalah jadilah seorang pembelajar yang tekun dan pemberani. Nah dengan ini adik-adik itu jika sudah menerapkan ini, adik-adik itu menang. Kesuksesan itu tinggal menunggu waktunya. Nah kemudian terakhir ya, ini terkait dengan ya adik-adik ini sudah menjadi alumni, maka sudah sepatutnya sebagai alumni ya besok ya ada yang lanjut di bidang umat, mungkin sebagian ada yang di luar ya, tetapi masa ya, menyampaikan bahwa bangga kalian menjadi alumni bidang umat ya. Adik itu harus bangga sebagai alumni bidang umat. Adik-adik itu mendapatkan pelajaran yang tidak didapatkan di luar sana. Adik itu udah memiliki ilmu kehidupan yang lebih jauh gitu. Apa contohnya? Ya adik-adik mandiri ya, manajemen waktunya, kemudian apalagi ya, adik-adik bisa menahan rasa rindu gitu ya, menahan kesedihan, kesendirian sebagainya. Itu adalah bekal yang masih lebih utama gitu dibandingkan hanya dengan pelajaran-pelajaran saja gitu. Nah maka adik-adik semua ini sudah sepatutnya itu harus bangga. Nah kemudian ya, jika ada di luar sana yang merendahkan kita atau merendahkan kita, maka itu hanya ada 2 orang. Apa itu 2 orang mas? Yang pertama adalah pemimpin zalim yang tidak ingin ada pemimpin yang adil memimpin kita. Jadi adik-adik itu adalah orang-orang yang ditakuti oleh orang yang zalim untuk menjadi pemimpin. Karena jika adik-adik menjadi pemimpin besok, menjadi pemimpin yang adil, ya bijaksana gitu ya. Ya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mereka yang tidak bisa melihat adik-adik karena silaunya adik-adik. Adik-adik itu memiliki ya langkah yang lebih jauh dari yang lain sebenarnya. Cuma adik-adik itu bersih indah gitu ya, agak merasa waktunya anak pondok gitu ya. Padahal adik-adik itu memiliki keunggulan yang lebih jauh lah dari dibandingkan mereka. Oke, selanjutnya terakhir ya, Mas Said ini akan menyampaikan penutup dengan pantun tapi tidak usah dibalas, tidak usah dibalas ya. Dan saya bacakan dulu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa kembali. Demikian sambutan dari Mas Said selaku perwakilan dari alumni. Selamat untuk adik-adik semuanya. Semoga dimanapun adik-adik berada,
wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ananda Muhammad Saifullah atas pidato sambutan yang telah disampaikan. Sambutan dari perwakilan wali santri yang akan disampaikan oleh Dr. Ervan Priambodo, SPDSI, MSI, yang merupakan wali dari Ananda Raihana Zahia Zada Adika, santriwati kelas 9E asal Sleman. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasulah ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bina Umat dan seluruh jajarannya, yang kami hormati Kepala Sekolah SNIT Bina Umat dan seluruh jajarannya, yang kami hormati Ustazah Musrif Musifah dan seluruh staf tenaga kependidikan yang ada di SNIT Bina Umat, yang berbahagia Ibu Bapak wali santri wali siswa kelas 9 SNIT Bina Umat, serta yang kami banggakan dan kami cintai anak-anakku semuanya, kelas 9 yang sedang melaksanakan prosesi tasyakuran wisuda pada kesempatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan prosesi wisuda tanpa kurang suatu apapun. Salam dan salawat senantiasa tercurah pada uswah kita semuanya, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat serta umat yang tiba di jalannya. Insya Allah kita semua termasuk di sana, sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Ibu bapak yang kami hormati, mohon izin memberanikan diri di sini, berdiri di depan ibu bapak semuanya sebagai perwakilan wali santri ataupun wali siswa SMPIT Bina Umat kelas 9. Dan tadi sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu semuanya, khususnya orang tua dan teman-teman semuanya ya, adik-adik semuanya, bahwasanya perwakilan dari wali santri menyampaikan pidato yang sangat luar biasa sekali. Ya, Bapak Ibu ya, kita berikan aplaus kepada siswa saya yang maju tadi ya. Saya lupa namanya siapa ya. Oke, kita berikan apresiasi dulu. Ya, kurang tahu menghafalnya berapa lama, mungkin seminggu, 2 minggu, atau mungkin setahun gitu ya, mungkin. Tapi sangat luar biasa. Saya sangat terharu sekali ya. Bahkan mungkin ustaz-ustaznya sendiri meneteskan air mata ya. Betapa luar biasanya anak-anak kita. Dan mungkin Bapak Ibu orang tua wali santri dan juga teman-teman ataupun adik-adik siswa ya, ketika mungkin mengingat momen 3 tahun yang lalu ketika datang ke sini ya, dari anak-anak yang biasa-biasa saja ya, yang kemudian tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa dan juga sangat hebat sekali ya. Banyak hal prestasi yang kemudian bisa diraih, baik itu terkait dari hafalan ataupun daripada prestasi akademik yang kemudian dipampangkan di depan. Ada teman-teman kemudian siswa-siswi yang kemudian mendapatkan prestasi. Dan tetapi perlu diingat bahwasanya tadi disampaikan oleh Mas Said dia sebagai alumni dikatakan bahwasanya prestasi itu tidak serta-merta hanya prestasi yang ada di sini.
Suatu keberhasilan itu akan diperoleh ketika teman-teman semuanya atau adik-adik semuanya itu menapaki kehidupan ke depan. Apakah benar bahwasanya apa yang diraih ketika belajar di SMP ITB Bina Umat di pondok pesantren ini bisa memberikan kontribusi nyata kepada adik-adik semuanya? Untuk itu saya selaku wali daripada anak dan didik kami, perwakilan daripada seluruh wali santri, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh komponen di SMP Bina Umat dan pondok pesantren Bina Umat, kepada musrifah, kepada ustadz-ustadzah, dan juga mungkin sampai ke Bapak Satpam, Ibu Kantin yang sudah memberikan fasilitas kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami dapat mendapatkan pengalaman yang luar biasa selama menempuh pembelajaran di SMP ITB Bina Umat. Kemudian kepada anak-anakku, tadi Mas Said sudah menyampaikan banyak hal motivasi kepada teman-teman semuanya, pada anak-anakku semua, bahwasanya kalian jangan cepat berpuas diri. SMP, lulus SMP, kemudian berpuas diri, kemudian sudah tidak ngapa-ngapain, tidak. Jadi lulus SMP itu adalah hanya sebagai salah satu langkah untuk dapat maju ke depannya. Tadi Mas Said sudah mengatakan bahwasanya anak-anak yang baik itu ataupun siswa-siswa yang baik itu adalah siswa-siswa yang kemudian pembelajar, tangguh, berani, dan lain sebagainya, yang kemudian itu menjadikan bekal pada adik-adik semua untuk dapat menapaki langkah yang lebih tinggi. Terakhir, kami selaku orang tua daripada siswa pada kesempatan hari ini mohon izin kepada seluruh komponen pembelajaran di SMP Bina Umat dan juga pondok pesantren Bina Umat. Pada kesempatan ini kami membawa anak-anak kami pulang untuk kemudian mencoba meneruskan langkah ke depannya, dan harapan kami bahwasanya ibu bapak, ustadz ustadzah yang ada di pondok pesantren Bina Umat tetap memberikan doa kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami tetap sukses untuk ke depannya dan juga tetap semangat, kemudian tetap membawa nama baik daripada alma mater seperti yang sudah disampaikan tadi dalam ikrar alumni. Jadi untuk anak-anak semuanya, ikrar tadi tidak hanya dilisankan saja, tetapi juga dilakukan dalam segala tindakan kalian. Tadi ada pantun gitu ya, pantun. Saya nggak bisa ke pantun, tapi kita coba buat sesuatu yang unik juga. Ubur-ubur ikan lele, alumni Bina Umat paling oke. Terima kasih. Mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga setiap harapan dan doa yang terlantun selaras dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Bina Umat terus mampu membina generasi tangguh yang siap mengabdikan diri dalam perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Ladies and gentlemen, after a moment, we will be treated to a wonderful performance by our main grade students. Please relax and enjoy the show. Para hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan bersama penampilan nasyid dari perwakilan kelas 9 SMP ITB Bina Umat Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Alaihi
Berikan tepuk tangan yang meriah. Ilmu Kalimah wal Irsyadat min Raisi Muassasati Bina'il Ummah Mulia Agni Yogyakarta Al-Mukarram Ad-Duktur Al-Hajj Soekarno Al-Majisir falyatafaddal mashkura. Sambutan oleh Ketua Yayasan Bina Umat Mulia Abadi Yogyakarta, Bapak Dr. Haji Soekarno SHMH. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala harapan. Yang kami hormati dari Bapak atau Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan atau yang mewakili, kepada Bapak Muspika Kecamatan Medan yang kita hormati, Bapak Lurah Kelurahan Sumberarum dan atau yang mewakili, segenap jajaran pengurus Yayasan Bina Umat Mulia Abadi. Alhamdulillah Bapak Ibu Wali santri ini dari Yayasan Rawuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada saat sambutan dari Yayasan ini Ustaz Mustafa, Pak Kiai Haji Mustafa Ismail LCMA berkenan live dengan kita dari Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Sementara Assalamualaikum, silakan monggo ini kami di podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pada seluruh jajaran yayasan Soekarno dan negara, Dewan Kerenci, para santri dan santriwati, Bapak Ibu, para santri dan anak-anak kami yang kami muliakan, saudara-saudari Masjidil Asadi, tidak hanya syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya, anugerah-Nya. Yang pertama, pada para wali santri, anak-anak kami semua kita cintai, Ustaz Mustafa, sekali lagi tentu Bapak maaf karena dia mengadakan ini, dia mengakhirkan ini, tentu Mustafa tidak bisa mendampingi anak teman-teman semuanya. Yang pasti anak-anak semuanya, Ustaz Mustafa dan seluruh jemaah mendoakan antum-antum semuanya dan tentu mendapat selamat pada antum-antum semuanya. Mabrur Bapak Ibu para santri atas ketulusan dan kesungguhannya mengantarkan anak bahwa 3 tahun dan berhasil hari ini. Saya kemarin berkomunikasi kepala sekolah bahwa alhamdulillah semoga masih sudah lulus
Selamat sekali lagi kepada Bapak Santri, Bapak Ibu semuanya yang terasa selama 3 tahun dengan kesungguhan, dengan segala pengorbanan, ketulusan, berhasil memberikan anak semuanya ke pondok sampai dengan hari ini. Yang pasti Bapak Ibu berbahagialah bahwa insya Allah selama 3 tahun anak-anak kita dengan tadarusnya, dengan tahfidnya, dengan ibadah sholat berjamaahnya, semuanya insya Allah mengalir pahalanya kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, kami pastikan insya Allah dan ketulusan semuanya bahwa semua maksudnya anak-anak kita, sholat berjamaahnya, kajian kitabnya, sekolahnya, tahfidnya, apalagi semuanya mengalir kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat. Mudah-mudahan tabungan yang dikelola. Berikutnya pada anak-anak kami kelas 9 dan para wali, Bapak Ibu, terasa belum cukup hanya dengan 3 tahun. Terasa belum cukup hanya dengan 3 tahun. Dan percayalah anak-anak kami semuanya ke depan dengan bahasa antum, tahfidz antum, Allah menjadikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Na'am akhirati dengan Quran antum, Al-Quran antum, antunna, ilmu agama antum, antunna. Sekalipun nanti antum, antunna, dari dokter, insinyur, pengusaha, apapun, insya Allah dengan Quran antum akan berikan nilai lebih dalam masyarakat. Oleh sebab itu Bapak Ibu terasa belum cukup hanya dengan 3 tahun. Sekiranya nanti para wali harus menyambut putra-putrinya, mohon titip Bapak Ibu semuanya, jaga pola anak-anak kita, jaga sholat anak-anak kita. Berikutnya, mulai dari pembangunan sholat subuh, Bapak Ibu, jadi kewajiban panjenengan semuanya. Sebenarnya kami berharap moga-moga anak-anak terus melanjutkan di pondok sampai 6 tahun, dan kami yakin tak lebih baik. Dan modal awalannya, akhlak karakternya, ilmu pengetahuannya. Dan bersyukur Bapak Ibu, alhamdulillah, jika anak kami kelas 12 kemarin telah sekian banyak yang berhasil melalui jalur prestasi UTBK. Kami pun yakin ke depan akan lebih baik lagi. Sampai mereka beberapa yang berniat untuk tapak COVID di Timur Tengah. Sebab itu Bapak Ibu, sekiranya Bapak Ibu menyebut putra-putrinya, mohon diri, jaga Qurannya, jaga sholat jamaahnya, jaga akhlaknya. Dan kami berdoa dan berharap semoga anak masih sabar, belajar di pondok kita ini, dan kami yakin Bapak Ibu yang terbaik. Salam hormat kami kepada semuanya. Dan sekali lagi, mohon maaf, kami harus berbagi. Hari ini kami sedang bersiap untuk memulai proses haji mulai hari Selasa besok. Saya mendoakan moga-moga semuanya berhasil. Kami sebagai jemaah sehat, moga-moga pondok kita makin berkah, makin berjaya. Demikian sambutan saya, Bapak Ibu, dan mari kita berdoa moga-moga Allah menjawab doa kita. Ini doa kami dan moga Allah menjawab doa kita. Mohon diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ta'ala bilhamdulillah wa fi ni'mah.
Ustaz Mustafa baru berkewajiban untuk mendampingi dan membimbing jamaah KBIHU Bina Umat bersama Ustaz Zahroni yang pada saat ini masih berada di Mekah Al-Mukarramah persiapan untuk menjalankan tarbiyah. Untuk itu atas kehadiran beliau saya selaku Ketua Yayasan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dari Musbika, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Pak Lurah beserta jajarannya, beserta Bapak Ibu wali santri yang kita muliakan, dan yang kami hormati juga jajaran direksi Pondok Pesantren Bina Umat beserta kepala sekolah SMA IT, SMP IT, Madrasah Ibtidaiyah, RA dan ini Panama. Atas sebab itu kami terima kasih kepada segenap tamu undangan yang tidak bisa satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon doa restunya agar Pondok Pesantren Bina Umat yang kita cintai dan kita banggakan ini terus eksis dalam membangun bangsa dan negara. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, perkenankanlah saya atas nama pengurus Yayasan Bina Umat Mulia Abadi dalam kesempatan ini mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu wali santri atas selesainya tinggal pertama di Pondok Pesantren Bina Umat yang pada saat ini saya saksikan bersama. Ya, banyak yang hafal 3 juz. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya anak kita ini kita didik sendiri di rumah, kira-kira 1 juz pun bisa atau tidak. Ini yang saya jawab dari Bapak Ibu sendiri. Untuk itu saya atas nama Penyelenggara Pendidikan mengaturkan terima kasih yang sangat dalam atas kepercayaan Bapak Ibu wali santri telah menyerahkan putri putra Bapak Ibu di Pondok Pesantren Bina Umat hingga saat ini. Oleh karenanya kepada ananda santri, santriwan dan santriwati, kami atas nama Ustadz dan Ustadzah semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam membimbing kalian, mengarahkan kalian banyak hal-hal yang kurang berkenan, terkesan keras, mungkin kakak kelas kalian juga merasakan membimbing kalian dengan rasa kekerasan, dirasa keras. Setiap disampaikan oleh kakak kalian tadi Mas Saiful, bahwa semua itu kita lakukan agar supaya ananda semua bisa menjadi anak soleh dan solehah. Target-target yang telah digariskan oleh Pondok Pesantren kita ini agar kita sebagai lembaga yang mempersiapkan generasi umat ke depan betul-betul bisa terwujud. Karena Anda sekalian dalam himne maupun mars dari Pondok Pesantren Bina Umat telah sampaikan bahwa kalian adalah sebagai kader umat, kalian adalah kader perangkat umat, kalian kelak di kemudian hari akan menjadi pemimpin-pemimpin umat, kalian nanti kelak akan menjadi cendekiawan dan cendekawati umat yang memiliki kawasan kebangsaan yang hijrah dari perbedaan golongan, organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan. Kalian tetap hadir posisi sebagai agen pembaharuan. Kalian harus hadir menjadi insan-insan pembaharu dan perubahan, namun tetap dalam koridor keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Anda sekalian, tadi Ustaz Mustafa Ismail dari Mekah Al-Mukarramah menyampaikan jaga Al-Quran. Oleh karenanya hari ini kalian telah lahir dari garba
Bina Umat, dari Pondok Pesantren Bina Umat. Kalau kita boleh ambil falsafah tawaf, kita mulai lahir dengan baca Bismillahi Allahu Akbar. Kita mulai hari ini, kalian keluar lahir dari gerbang Yayasan Bina Umat melalui pondoknya. Setelah mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, maka ananda sekalian ingat, kita itu lahir di dunia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka ketika kita aktif mencari ilmu, mencari nafkah, bekerja dan sebagainya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Di samping kanan kiri kita penuh dengan kemajemukan umat, maka tetap hadir sebagai berkat umat. Bahwa kalian sebagai kader umat, sebagai berkat umat, sebagai calon jadi dewan umat, harus memahami keberadaan Anda hidup di negeri Pancasila yang hari ini kita rayakan. Anda sekalian, maka ketika kita cari ilmu, kita bekerja, tetap tidak doa. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kalian mencari ilmu adalah karena iman pada Allah, karena membenarkan kitab Allah dan ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pesan kami, jaga Al-Quran. Anda adalah kader umat, berkah umat. Kalian harus memahami, ketika kalian kundur di rumah Bapak Ibu, monggo lahir dari kalangan Nahdliyin silakan. Kalau masuk dalam kalangan Muhammadiyyin monggo, masuk dari keluarga Partai Keadilan Sejahtera monggo, Partai PKB monggo dan sebagainya. Tapi ketika kita hidup dalam masyarakat, kembali memimpin bangsa, Anda ingat Anda alumni Pondok Pesantren Bina Umat yang di sini adalah menjadi cendekiawan Muslim sejati, berbudi, berilmu cukup tinggi, yang memiliki wawasan keumatan. Bapak dan Ibu, itu sedikit sebentar untuk anak-anakku wisuda. Maka dari majelis yang terhormat ini perlu kami aturkan dan kami laporkan, Bapak Ibu, alhamdulillah, mungkin dalam 3 tahun terakhir ini Bapak Ibu santri putra putri panjenengan dahar masih di dapur sebelah kiri kita bangun. Alhamdulillah dapur sudah kita sempurnakan, baru sudah jadi 3 tahun terakhir kita bangun dapur terbaru ada di sebelah utara kampung ini dengan membalas biaya sekitar 1,6 miliar. Alhamdulillah pelayanan untuk kebutuhan konsumsi anak-anak santri insya Allah lebih lancar dan keamanan jalan. Alhamdulillah dalam tahun terakhir detik ini saat ini Bapak dan Ibu wali santri kita menempati bangunan terbaru. Bangunan ini dirancang oleh arsitek mitra kerja kita menelan biaya sekitar 6,5 miliar. Alhamdulillah dengan adanya kelola yang dipimpin oleh Bapak Uzardi Cokot, Sekretaris Yayasan, beserta bapak-bapak yang lain, biaya bangunan ini bisa efisiensi anggaran menelan biaya kurang lebih 4 miliar 600 juta rupiah. Alhamdulillah. Semua ini Bapak dan Ibu adalah sumbangsih Bapak Ibu wali santri. Kemudian Bapak Ibu kami laporkan di sebelah kanan kita ini sudah kita buka klinik Bina Umat. Tadi Bina Umat Medical Center.
Jadi Bapak Ibu bisa nanti monggo pinara di bangunan sebelah kanan kita ini adalah klinik Bina Umat yang siap melayani putra putri panjenengan jika berhalangan sakit. Untuk itu Bapak dan sekalian, dengan majelis yang terhormat ini saya minta maaf, kami mohon maaf jika suasananya masih terasa panas karena belum ada AC-nya. Di sana sini masih ada kekurangan, dan nanti insya Allah ini di atas masih ada rencana kafe Bapak Ibu. Mengenalkan kepada Anda santri semua bahwa perlu dikala nanti keluar dari pondok pesantren tidak kaget kehidupan euforia menjadi seorang mahasiswa keluar, harus bisa adaptasi dengan lingkungan. Maka alumni Bina Umat harapannya tidak kagetan ketika nanti di sini harus kita menggunakan alat-alat kayak kucing. Kita siapkan Pak, ada alat olahraga khusus untuk angkat-angkat gym, ya. Gym. Maaf orang tua, jadi kadang-kadang istilah baru kami berangkat. Sehingga kami sangat ternyuh Bapak Ibu. Ternyata alumni kita ini ada yang alumni angkat berat, jadi olahraga aksi. Di pondok awalnya pakai buat sendiri alatnya, pakai semen. Maka atas keprihatinan itulah insya Allah nanti kita siapkan olahraga di lantai berikutnya. Insya Allah doakan Bapak Ibu sekalian agar supaya Bina Umat bisa membuat. Jadi Bapak dan sekalian, kalau kemarin santri yang saya ini Bapak Ibu, jadi namanya santri kadang-kadang tidak lepas dari sakit gatal-gatal. Zaman saya namanya duduk dikit. Maka harapan kami tidak ada lagi bahwa santri Bina Umat itu budikan. Ada yang budikan enggak? Anakku semuanya. Ada yang budikan enggak? Alhamdulillah. Mas Saiful, Mas Saif, pernah budikan enggak sini? Pasti pernah, karena dulu belum bangunnya seperti ini. Jadi alhamdulillah Bapak dan sekalian, bahwa Yayasan Bina Umat Mulia Abadi tetap konsisten memperbarui baik manajemen, baik tata kelolanya, baik fasilitasnya. Maka Bapak Ibu, kami mohon doa agar supaya Pondok Bina Umat ini tetap ikhlas berjuang membangun umat demi bangsa, negara dan agama. Amin. Bapak dan sekalian, kami juga kemarin sedih ketika anak-anak kita sakit. Kemudian kasih kita belum ada ambulan. Alhamdulillah ambulan sudah ada. Kita juga sedih ketika ananda santri ini sakit, harus kita isolasi, tempatnya belum ada. Insya Allah sekarang sudah ada. Tempatnya dari sebelah kanan kita ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, insya Allah kemarin juga dikunjungi Pak Bupati dan dari Dinas Pendidikan bahwa klinik Bina Umat sudah siap dan layak untuk diberikan izin sebagai klinik pertama. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya perlu kita sampaikan bahwa Yayasan Bina Umat Mulia Abadi ini sudah mengembangkan, hal kemarin juga kami laporkan bahwa kondisi pembangunan di Pondok Pesantren Bina Umat sejak tahun 2001 sudah berdiri hingga saat ini telah berhasil bangun atau baru berhasil membangun 12 gedung sekolah dan asrama. Tepuk tangan untuk Bapak Wali Santri dan anak semuanya. Semuanya ini adalah uang dari Bapak Ibu semuanya. 12 unit gedung termasuk dapur itu adalah berdiri di atas lahan kurang lebih 3 hektar sekian, 3 hektar 200 meter, berada di wilayah Sumber Arung Moyudan. Kemudian yang 3
Bapak Ibu, kali uang semuanya. Semuanya ini adalah milik panjenengan Bapak Ibu sekalian. Baik buruknya pondok ini memang tidak bisa lepas dari alumni, dari santri, dari wali santri dan penyelenggara yayasan dan para asatidnya. Untuk itu, atas kepedulian dan atas dorongan semuanya dari Bapak Ibu wali santri, kami ucapkan terima kasih atas jeripaya Bapak Ibu dan telah mempercayakan putra putri panjenengan disekolahkan atau dipondokkan di pondok kami yang kita cintai dan kita berbangga bersama. Sekali lagi Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, semuanya pembangunan yang ada di lingkungan pondok pesantren Bina Umat, di samping pendorongnya, pendukungnya adalah Bapak Ibu wali santri, tapi juga ada para muhsinin yang lain, terutama dari alumni KBIHU Bina Umat. Oleh karenanya kita berdiri KBIHU Bina Umat sejak tahun 2001. Maka dari kesempatan ini alumni pertama KBIHU kelompok bimbingan haji KBIHU Bina Umat adalah pengurus Bina Umat, Yayasan Bina Umat sendiri, dan termasuk pendirinya Yayasan Bina Umat ini. Yang pertama perkenalkan Bapak Haji Soekarjo, Pak, mau berdiri. Nah, biar kenal gitu Pak, Bu. Nah, yang kedua Pak Haji Sati Mutake, monggo Pak. Alhamdulillah. Ini yang tanggung jawab lapar dan kenyangnya santri beliau ini. Urusan dapur ini. Jadi Bapak Ibu, ini urusan dapur. Kemudian Ibu Budi, Wajar, Bu Dokter. Nah, ini beliau bendahara. Jadi urusan pembangunan baiknya minta beliau dari panjenengan semuanya. Kami hanya ada Bapak Ibu yang menyampaikan dan kami yang ngecaki. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian, beliau ini adalah alumni KBIHU Bina Umat angkatan pertama. Jadi lahirnya Bina Umat ini tidak bisa lepaskan dari jeripaya beliau tadi yang kita sebutkan di atas. Sedangkan kami yang ngomong ini Pak Soekarno, alumni Bina Umat yang kedua. Jadi bapak-bapak ini Budipur ini adalah kakak pertama. Mas Saiful kakak ke-16, ke-14. Jadi ada di kakak ke-14. Mas Saiful, ikutilah dorongan beliau. Itu contoh beliau yang sudah meraih kesuksesan kuliah di UGM. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, menuju ke pondok pesantren Bina Umat yang mandiri modern. Bapak dan sekalian, para asatid pondok pesantren Bina Umat telah sepakat dalam rakernya bahwa pesantren Bina Umat telah bersemangat dan telah bersepakat menjadikan pondok pesantren Bina Umat ini ada pondok pesantren yang mandiri dan modern. Ini persoalan yang tidak mudah. Kalau kita modern, dari mana kita mengatakan modern? Apakah kita modern ala kebaratan, atau kita modern berdasarkan dinul Islam, bertahan dinul Islam? Ini jadi pertanyaan yang berat. Oleh karenanya kita tetap konsisten. Diawali dengan menuju ke sana bahwa pondok pesantren Bina Umat bersama dan otonomnya dilakukan manajemennya berbasis IT yang saat ini masih dalam proses penyempurnaan dan penyempurnaan. Dari sisi fasilitas dari IT kita akan penyempurnaan. Dari sisi perlengkapan gedung kita akan mencoba melengkapinya sampai perpustakaan insya Allah mendekati sempurna. Dan insya Allah dalam jangka waktu yang dekat, karena Anda santri-santriwati belum punya tempat untuk olahraga, yayasan telah bersepakat untuk segera merealisasikan gedung olahraga Bina Umat Sport Center. Terutama untuk kalian anak semuanya. Gedung
sports center, nanti di dalam ada kolam renang. Salah satunya, salah duanya ada untuk pusat anak-anak semuanya. Nah, karena kita untuk menuju kepada pondok yang mandiri, maka dari itu kita akan mencoba bahwa kita akan bentuk kewirausahaan. Salah satunya Bapak dan sekalian, pengembangan dapur sekarang kita mulai pembenahan. Ada jenis usahanya seperti yang Bapak Ibu ada di depan. Minuman itu adalah produk Bina Umat. Apa Bapak Ibu? Nah, jadi air mineral itu produk Yayasan Bina Umat, anak-anak santri kita sang senior. Kemudian cateringnya ini juga catering dari Bina Umat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mantu resepsi, silakan gedung ini dipakai. Itu ya. Cateringnya tidak usah kemana-mana, langsung hubungi Pak Haji Sadi Mutadir untuk siap menjadi EO-nya. Betul Pak Sadi? Alhamdulillah. Ini sudah mulai. Jadi Bapak Ibu silakan. Kan ini masih berpenjenengan. Kalau mau mantu di sini boleh. Ustaz Mustafa dengan tiga. Pak Kano siap mantu. Doa kita amin. Kita jaga sebenarnya Bapak Ibu. Ya, kita jaga sebenarnya. Kita klinik kita ini sama. Untuk melayani santri prioritas utama, prioritas kedua untuk umat. Dokter kita adalah alumni Bina Umat. Dokter Urman. Jadi kakak-kakak sekalian sudah menjadi dokter. Yang satunya dokternya alumni dari pasangan Soekarno dari Buah. Ya anak saya yang kedua. Nah, Bapak dan Ibu, jadi yang kedua adalah penyangga utama saat berdirinya Yayasan Bina Umat Mulia Abadi ini adalah KBIHU Bina Umat. Oleh karenanya Bapak dan sekalian, jika Bapak Ibu melakukan kami kampanye, tadi hanya mengarahkan untuk membangun pondok kita ini memang tidak lepas dari KBIHU Bina Umat beserta umroh dan haji terusnya. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, jika dengan berkenan untuk berumroh bersama, nanti kita akan melakukan umroh bersama pada bulan Oktober. Mudah-mudahan kita bisa menargetkan kembali Ananda yang sekarang lulus dari SMP IT Bina Umat, melanjutkan nanti di SMA Bina Umat, bisa khatam 30 juz bil ghaib, siap uji praktik, insya Allah Bina Umat siap untuk mengumrohkan kalian. Salah satu syaratnya, satu, dari lulusan SMP Bina Umat, SMP IT Bina Umat, siap mengabdi 1 tahun di Bina Umat. Jika 3 kriteria itu terpenuhi, insya Allah Ananda santri siap kami seperti yang 2 tahun yang lalu kami umrohkan GAD. Siap anak semuanya? Siap? Ya kan? Sekali lagi, siap? Nah, kalau siap, ini ikan sepat, ikan lele. Lebih cepat daftar di Bina Umat, lebih baik. Ikan sepat, ikan lele, lebih cepat daftar di SMA IT, ya Bina E. Ini sekolah kalian sendiri. Ini ibu kalian sendiri. Saya hanya umpan ngomong aja. Tadi dari awal oleh Pak Dr. Wali Santri Yosewu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi bahwa Bina Umat ini didirikan dari berbagai latar belakang. Latar belakang pendidikannya beda, latar daerahnya beda, latar belakang dari organisasi kemasyarakatan yang beda, maka muncullah namanya Bina Umat. Nah, oleh karenanya kepada anak semuanya, memang sudah kita sepakat
Akbar, bahwa Yayasan Binawat ini harus hijrah dari khilafiyah, dari sisi keagamaan. Dari sisi organik kemasyarakatan kita juga hijrah dari khilafiyah. Kita dari partai politik, kita juga hijrah dari khilafiyah. Maka silahkan berpartai, tapi kalau di Binawat satu namanya Bina Umat. Itu anak semuanya. Siap, ada di semuanya. Alhamdulillah. Sekarang tunjukkan Asia tadi ijazahnya dipegang semua. Ijazah dipegang. Stopah sudah dipegang. Sekarang angkat tinggi-tinggi. Asli atau tidak sekarang dilihat. Asli atau tidak? Asli atau tidak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan malu dengan almaturnya sendiri. Ditanya asli jajaran mana malu. Besok dilakukan pengadilan. Tidak usah. Baik, jadi demikian yang bisa kami sampaikan Bapak sekalian. Kurang lebih mohon maaf dengan majelis yang terhormat ini. Sekali lagi putra putri Bapak kami serahkan kembali ke pangkuan penjenengan. Pesan ustaz tadi, jaga Al-Qur'annya, jaga sholatnya, jaga sholat malamnya, jangan sampai terputus. Kembalilah kepada habitatnya adalah pondok pesantren. Kalau nanti keluar dari pondok pesantren, tantangan kita akan lebih berat. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, kami dari yayasan, para ustaz, para ustazah semuanya, para kakak-kakakku semuanya, pada banyak hal-hal yang kurang berkenan, saya atas nama orang-orang minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Haji Soekarno SHMHum atas sambutan yang telah disampaikan. Pemberian penghargaan kepada lulusan berprestasi SMPIT Bina Umat tahun ajaran 2024-2025 kepada santri yang kami sebutkan namanya dimohon untuk maju ke atas panggung. Ananda Dimas Aryoseto, kelas 9A. Ananda Haidir Umar, kelas 9B. Ananda Rifat Afdal Al-Syafiq, kelas 9C. Ananda Afnan Nur Aulia, kelas 9D. Ananda Aini Nur Fatimah, kelas 9D. Ananda Raihana Zakia Zelda Arifah, kelas 9E. Dan Ananda Rufaidah, kelas 9E. Kepada Ustaz Hardono SPD, kami mohon kesediaannya untuk memberikan penghargaan. Ananda Dimas Aryoseto, kelas 9A, telah meraih juara 2 Olimpiade Sains se-Jawa Bali pada kegiatan Festival Amal Prestasi Indonesia di Universitas Negeri Malang tahun 2024. Ananda Haidir Umar telah meraih juara 1 cabang sains tingkat kabupaten pada kegiatan Olimpiade Kompetisi Pelajar Piala Kabupaten Piala Bupati Sleman tahun 2024. Ananda Rifat Afdal Al-Syafiq, kelas 9C, telah meraih juara 2 cabang olahraga pencaksilat pada kejuaraan pencaksilat pelajar Kabupaten Sleman. Selanjutnya kepada Ustazah Mafazatul
tahun 2024. Ananda Aini Nur Fatimah telah meraih juara 1 LCT pada MTQ Pelajar SMP tingkat Kabupaten Sleman tahun 2024. Ananda Raihana Satya Zanda Adipa kelas 9E telah meraih juara 3 cabang matematika tingkat kabupaten pada kegiatan Olimpiade Kompetisi Pelajar Piala Bupati Sleman tahun 2024. Ananda Rufaida telah meraih juara 1 LCP pada MTQ Pelajar SMP tingkat Kabupaten Sleman tahun 2024 sekaligus juara 2 Olimpiade Sains tingkat nasional pada kegiatan JSO Genius Science Olympiad di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2024. Selain mendapatkan hadiah pada ajang lomba masing-masing, Ananda berprestasi ini mendapatkan hadiah dari Bina Umat sebesar Rp500.000. Sebelumnya kami mohon kepada Kepala SMP untuk maju berfoto bersama. Mainkan kamera senyum lagi kan lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Hadir SPD dan Ustazah Mafazil Nafisa SHI. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan kepada seluruh santri berprestasi dipersilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah kita pada satu momen yang paling menggetarkan hati, yang tidak hanya menjadi simbol kelulusan, tetapi menjadi bentuk nyata dari adab, takdim, dan cinta seorang anak kepada kedua orang tuanya. Inilah saatnya prosesi sungkeman, prosesi penuh haru, tempat di mana seorang anak bersimpuh, memohon maaf, memohon ridho, dan menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan orang tua selama ini. Kepada wali santri lulusan terbaik, wali dari Ananda Habibullah Akmal Razimullah, Akmal Rina Nabira dan Ananda Rufaida, kami mohon untuk bersedia maju ke depan panggung. Inilah saatnya kalian memohon
Ya Allah, ridhoilah anak-anak kami dan ridhoilah kedua orang tua mereka yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik mereka demi kemuliaan agama-Mu. Selanjutnya kepada seluruh wali dan urusan terbaik kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Dan kepada seluruh lulusan santri untuk kembali ke tempat. Penyerahan kenang-kenang dan cendera mata dari perwakilan wali santri kelas 9 SMP IT Bina Umat Pesantren Bina Umat Yogyakarta yang akan oleh Bapak Ardi Wicaksono Santoso MSc dan akan diterima oleh Ketua Yayasan Bina Umat Mulia Abadi Yogyakarta Dr. Haji Sutarno SHMH. Kepada beliau kami persilakan. Kenang-kenangan dan cendera mata dari seluruh santri kelas 9 berupa kursi kerja merek Brother sebanyak 45 kursi dengan total harga Rp9.900.000. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami aturkan kepada seluruh santri lulusan tahun 2024-2025 beserta seluruh wali santri. Langsung saya serahkan bendera yayasan. Bapak Ardi Wicaksono Santoso bisa ikut berfoto di panggung. Terima kasih kami aturkan kepada seluruh wali santri lulusan tahun 2024-2025. Semoga apa yang telah diberikan menjadi barokah dan amal solih bagi Bapak Ibu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika semua usaha telah kita ikhtiarkan, sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita bersama-sama tundukkan kepala, menghadirkan hati dan mohon keberkahan serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Asmanto SPDI MSc. Kepada beliau kami persilakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah berdoa. Tapi sebelum doa, saya ingin menyampaikan dua kata barangkali. Pertama, dalam suasana begini yang paling pas untuk kita ucapkan itu adalah hadzal min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Ya buali ashkur am akfur. Ya, membuat jenengan kira-kira termasuk yang bersyukur ataukah termasuk pada yang kufur. Yang ketiga sih ya, dua aja, syukur atau kufur. Kemudian bagi anak-anak juga ya, karena sudah selesai berarti antum dan antuna ini jadi duta-duta kita kira-kira, baik buruknya kita di mata masyarakat tergantung pada baik buruknya tingkah laku antum dan antuna selama bergaul dengan masyarakat nanti. Itu saja, mari kita berdoa kepada Allah. Ada hadirin yang beribadah saleh al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya yang berdoa dengan yang mengakhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات ترفعنا بها جميع الدرجات وتجعلنا بها الصالحات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أعز المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين بعزة معهدنا 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 اللهم أعز الإسلام وأذل الشرك والمشركين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Jazakumullahu khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Ustaz Wasmanto SPDI MSI yang telah memimpin doa dengan penuh kekhusyuan. Semoga segala harapan dan permohonan yang terlanturkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Ikhtiar Rasmi min Naib Mudir Ma'had Bina'il Ummah Yogyakarta Al-Mukarram Ustaz Hartono SPD. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan hidayah, rahmat dan inayahnya, maka acara pada pagi sampai siang hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. Maka dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin tasaburan wisuda SMP IT Bina Umat tahun ajaran 2024-2025 secara resmi kita nyatakan ditutup.